Kehadiran perusahaan fintech memberikan peluang untuk mempercepat digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Hal ini disampaikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM. Ahli utama pengembangan kewirausahaan Kemenkop UKM Handung Harimba Rahman menyampaikan pihaknya saat ini mendorong perusahaan rintisan atau startup untuk berkolaborasi dengan para UMKM di aspek hilir. Pihaknya sedang mendorong startup yang bergerak ke hilir. Jadi bagaimana mereka bisa berkolaborasi membantu agregasi produsen-produsen UMKM supaya mereka bisa ke teknologi digital, akses ke market digital, dan manajemen digital. Selain itu, pemerintah juga mendorong akselerasi UMKM melalui aspek pembiayaan, yakni kredit usaha rakyat atau KUR. Adapun per 30 April 2024 tercatat realisasi kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 90,45 triliun rupiah. Namun dikutip dari Antara di Denpasar, Hanung memberikan catatan bahwa kemajuan produk asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Ia menyoroti saat ini masih ada ancaman praktik predatory fishing dari Niaga L atau e-commerce asal China. Praktik ilegal ini ditakutkan bakal mengancam ekosistem usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Saat ini ada ancaman bahwa produsen dari China e-commerce baru yang mengkolaborasikan 250 industri di China untuk bisa memasarkan produknya ke konsumen tanpa lewat intermediary atau perantara. Diketahui predator pricing merupakan praktik penetapan harga yang sangat rendah atau di bawah biaya produksi oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk melemahkan pesaing di pasar. Setelah pesaing keluar dari pasar atau menjadi tidak kompetitif, perusahaan tersebut biasanya menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi untuk memulihkan kerugian yang terjadi selama periode predatory pricing. Strategi ini dinilai anti kompetitif dan ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dapat merusak persaingan yang sehat dan mempengaruhi konsumen dalam jangka panjang. Untuk menanggulanginya, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan e-commerce melalui berbagai regulasi. Ia menyebutkan salah satunya lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang merupakan dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/2020. Menkop sering mendorong kebijakan-kebijakan untuk mendorong agar ada pengaturan lebih ketat khususnya e-commerce yang melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Rah Bisnis Bali melaporkan.